Kita lihat nilai yang ada pada kolom C1, yang ini. Dari semua nilai ini, nilai yang maksimal, nilai yang paling besar adalah 1. Bisa dari A3 atau A5. Nah, jadi dengan kata lain, maks XIJ-nya adalah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Nah, kali ini kita akan mempelajari sebuah metode pengambilan keputusan yang dikenal dengan istilah SAW atau Simple Additive Weighting. SAW ini merupakan salah satu metode dari MADM atau Multi Attribute Decision Making yang sebelumnya sudah pernah saya bahas tentang MADM itu. Atau mungkin ini sedikit saya review lagi. MADM itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Nah, kita perlu ingat bahwa fitur umum yang ada di MADM itu ada yang pertama alternatif, kemudian atributnya, ada lagi bobot keputusan dan matrik keputusan. Fitur-fitur tadi nanti akan digunakan juga pada metode SAW. Baik, kita mulai ya untuk mempelajari metode SAW. Metode SAW atau Simple Additive Weighting itu dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot, gitu ya. Kemudian konsep dasarnya yakni mencari penjumlahan terbobot dari rating kerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Jadi ada alternatif-alternatif, kemudian setiap alternatifnya punya atribut. Metode SAW ini membutuhkan sebuah proses normalisasi atau yang dikenal dengan istilah normalisasi matrik keputusan ke dalam suatu skala, kemudian skala tersebut dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode SAW mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot setiap atribut. Jadi nanti atributnya punya bobot tertentu. Secara umum dalam menentukan bobot setiap atribut itu ada 3 pendekatan. Bisa pendekatan subjektif, objektif, atau integrasi antara keduanya, subjektif dan objektif. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, contohnya kalau yang pendekatan subjektif, nilai bobot itu biasanya ditentukan oleh si pengambil keputusan itu sendiri. Jadi beberapa faktornya dalam ranking alternatifnya nanti bisa ditentukan secara bebas. Sedangkan pada pendekatan objektif, nilai bobotnya bisa dihitung secara matematis, misalnya hasil perhitungan dari kuesioner maupun angket. Jadi mengabaikan subjektivitas dari pengambil keputusan. Inti dari metode SAW ini adalah yang pertama dia menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan. Perankingan ini berfungsi untuk apa? Untuk menyeleksi alternatif yang sudah diberikan. Disebutkan tadi di depan bahwa metode SAW membutuhkan normalisasi matrik tujuan. Formulasi normalisasinya bisa dilihat, ini formulanya disimbolkan dengan RIJ, di mana RIJ ini adalah rating kinerja ternormalisasinya. Kalau dia memiliki atribut benefit, dia pakai rumus yang di atas, XIJ dibagi maks XIJ. Tetapi kalau atributnya merupakan atribut biaya atau cost, pakai yang min XIJ dibagi XIJ.
Max IJ ini adalah nilai maksimum dari setiap baris dan kolom yang ada pada matriksnya ya. Kalau min kebalikannya, dia adalah nilai minimumnya. XIJ sendiri berarti baris dan kolom dalam matriks. Selanjutnya, kita mencari nilai preferensi untuk setiap alternatif disimbolkan dengan V. Jadi V atau nilai akhir dari alternatif didapatkan dari jumlah perkalian antara W ini berarti bobot yang telah ditentukan tadi, dan RIJ ini merupakan normalisasi matriknya. Jadi bobot dikali dengan normalisasi matrik. Nilai V yang paling besar itu mengindikasikan bahwa dia adalah alternatif yang akan dipilih, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan metode SAW. Dimisalkan ada suatu perusahaan yang akan memilih 2 dari 5 pegawainya untuk dipromosikan sebagai kepala cabang di 2 anak perusahaan tersebut. Nah, ada 5 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu ada pengalaman kerja, pendidikan, usia, riwayat penyakit, dan alamat. Kita bisa lihat dari contoh soal ini, pegawai di sini sebagai alternatifnya atau kandidatnya, siapa yang akan dipilih. Kemudian kriterianya ada 5, nanti kita bagi mana yang masuk ke kriteria benefit dan mana yang masuk ke kriteria cost. Langkah penyelesaiannya dimulai dari yang pertama, kita akan menentukan alternatif atau kandidat. Tadi sudah disebutkan ada 5 pegawai. Nah, pegawai ini merupakan kandidatnya. Bisa kita simbolkan dengan A1, A2, sampai A5. Karena tadi ada 5 pegawai ya. Anggap A1 adalah pegawai yang pertama, A2 pegawai kedua, dan seterusnya sampai A5. Selanjutnya kita menentukan kriteria. Nah, kriteria ini kita kelompokkan terlebih dahulu menjadi 2, yakni kriteria benefit dan kriteria cost. Yang masuk ke dalam kriteria benefit diantaranya langsung kita simbolkan C1 ya, yakni pengalaman kerja, kemudian C2 pendidikan, C3 usia. Kemudian kriteria cost berarti C4 yakni riwayat penyakit, dan yang terakhir C5 yakni alamat. Sebelumnya kita sudah pernah membahas apa itu kriteria benefit dan kriteria cost. Kriteria-kriteria yang tergolong pada kriteria benefit manakala dia mempunyai nilai atau memberikan keuntungan bagi pengambil keputusan. Misalnya, dalam hal ini, pengalaman kerja. Seorang pegawai yang memiliki pengalaman kerja lebih baik, dia akan memberikan keuntungan pada perusahaan. Kemudian tingkat pendidikan juga sama. Semakin tinggi nilai pendidikannya, mungkin akan membawa dampak yang lebih baik atau keuntungan pada perusahaan. Usia masuk ke kriteria benefit juga. Mungkin semakin usianya matang, ada kaitannya juga dengan pengalaman kerja, sudah berapa lama pegawai itu bekerja di perusahaan tersebut, itu menjadi pertimbangan yang memberikan nilai keuntungan. Nah, sebaliknya, kriteria cost atau kriteria biaya, di mana kriteria-kriteria ini menimbulkan biaya bagi pengambil keputusan. Misalnya, riwayat penyakit. Kenapa dikategorikan pada kriteria cost? Sebagai contoh, pegawai tersebut mempunyai riwayat penyakit yang banyak atau mempunyai riwayat penyakit tertentu yang tidak menguntungkan bagi perusahaan atau kurang menguntungkan.
Selain itu alamat, misalnya seorang pegawai tersebut jarak rumah ke kantor misalnya jauh gitu, itu kan akan menimbulkan kos atau biaya. Mungkin jadi beban juga ketika pegawai tersebut ternyata ditempatkan pada perusahaan yang jaraknya jauh dari tempat tinggal. Nah, pada kriteria benefit, semakin besar nilainya, maka itu akan semakin baik. Tapi kalau pada kriteria cost, justru kebalikannya. Semakin kecil nilai kriteria tersebut, dia akan semakin baik. Pengalaman kerja, nilainya tinggi, semakin baik. Pendidikan juga sama. Usia juga sama. Nah, setelah kita menentukan alternatif, kemudian menentukan kriterianya, kita akan memberikan nilai kriteria masing-masing alternatif tersebut. Supaya lebih mudah, bisa kita gambarkan melalui tabel yang namanya tabel nilai kriteria masing-masing alternatif. Jadi kita buat ada kolom pegawai. Pegawai ini berarti alternatifnya A1, A2, A3, A4, A5. Selanjutnya kriteria C1, C2, C3, C4, C5. Nah, ini nilai-nilai mereka gitu sudah ada. Jadi perusahaan sudah punya nilainya. Atau mungkin bisa dilihat dari CV gitu ya. CV para pegawai. Misalnya pegawai A1, pengalaman kerjanya diberi skor 0,5. Ini kebetulan saja ya contohnya pecahan. Mungkin ada yang pakai puluhan juga nggak masalah. Misalnya nilainya 50. Kemudian pegawai kedua, pengalaman kerjanya 0,8 atau 80, itu bebas sih sebenarnya. Ini saya contohkan pakai koma. Kemudian pegawai A3 dan seterusnya. Lanjut lagi untuk kriteria-kriteria yang lain, seperti yang sudah disampaikan, kalau kriteria benefit, semakin nilainya besar, itu semakin baik. Contoh, untuk C1 atau pengalaman kerja. Jadi kalau lihat di sini ya, nilai yang semakin besar, itu akan semakin bagus, semakin baik. Jadi kalau cukup melihat yang kriteria pengalaman kerja, pegawai A3 ini dan A5 ini unggul. Gitu ya. Tapi kalau yang C4 dan C5, kriteria cost, kriteria biaya, justru yang kecil yang semakin bagus. Misalnya A2, jarak rumahnya dikasih nilai poin 1 atau 100 misalnya kalau pakai tadi puluhan 0,880, 1 itu 100 misalnya. Semakin jauh jaraknya, semakin besar, semakin jelek, semakin kurang. Tapi kalau semakin kecil jaraknya semakin pendek, dia semakin baik. Itu nilai kriteria cost. Selanjutnya, kita akan memberikan bobot untuk setiap kriteria. Tadi kriteria C1 sampai C5, kita beri bobot. Ada pengalaman kerja, bobotnya 30%, pendidikan 20%, usia 20%, riwayat penyakit 15%, dan alamat 15%. Nah, bobot-bobot ini siapa yang memberikan? Nah, dari si perusahaan tersebut yang ingin mengambil keputusan, pengambil keputusan sudah memberikan bobot pada setiap kriterianya. Sudah dijelaskan di depan bahwa untuk pemberian bobot itu bisa subjektif atau objektif. Subjektif dari pengambil keputusan atau objektif bisa menggunakan perhitungan matematis atau mungkin dari survei, hasil perhitungan angket, misalnya observasi, kuesioner, dan sebagainya, itu bisa. Nah, bobot-bobot yang sudah diberikan ini juga lebih efektif kita gambarkan menggunakan tabel. Jadi, tadi ya, pengalaman kerja sampai ke alamat kita sudah buat simbolnya, kriterianya C1, C2, C3, C4, C5. Bobotnya yang tadinya persen, kita buat pecahannya. Ini kalau dijumlahkan total 100%. Ini bobot kalau dijumlahkan
Hasilnya 1, maksimal ya, maksimal 1. Pembobotan itu atau bobot disimbolkan dengan W. Weight ya, sesuai dengan nama dari metode ini, simple additive weighting, penambahan bobot. Langkah yang kelima, setelah kita membuat tabel yang di awal, yang pertama tabel nilai kriteria, kemudian bobotnya, kita tinggal merubah tabel nilai kriteria masing-masing alternatif itu ke dalam bentuk matrik keputusan. Nah, ini tadi didapat dari tabel nilai kriteria masing-masing alternatif. Ini berarti C1 ya. Kolom C1 ini baris A1, A2, A3, A4, A5. Ini kolom C1, C2, C3, C4, C5. Ini kalau dilihat ke belakang lagi. Yang ini. Tabel ini dibuat matriks saja. Matriks X ya namanya. Sama angka-angkanya. Selanjutnya, matriks tadi kita lakukan normalisasi sesuai dengan kriteria benefit dan kriteria cost. Untuk kriteria benefit, berarti C1, C2, C3 rumusnya RIJ, XIJ dibagi max XIJ. Kalau normalisasi untuk kriteria cost, C4 dan C5 berarti RIJ sama dengan min XIJ himpunan dari XIJ dibagi XIJ. Kita bisa kembali ke slide sebelumnya, di mana untuk formula normalisasinya, kalau untuk atribut keuntungan atau kriteria benefit, kita pakai rumus yang ini ya. XIJ dibagi max XIJ. XIJ apa? Tadi sudah dijelaskan baris dan kolom dari matriknya. Max XIJ berarti nilai maksimum yang ada dari si baris dan kolom matrik itu. Bedanya kalau untuk yang kriteria cost atau atribut biaya, dibalik nilai minimumnya dari XIJ dibagi dengan XIJ. Kita lanjutkan ya. Jadi nanti kita akan menghitung 5 normalisasi nilai berdasarkan kriteria-kriteria C1, C2, C3, C4, dan C5. Kita mulai dari normalisasi nilai untuk C1. C1 berarti pengalaman kerja ya. Nilai maksimal pada kolom C1 adalah 1. Dengan kata lain, max XIJ-nya adalah 1. Sehingga rumusnya kalau disederhanakan itu setiap barisnya dari kolom C1 dibagi dengan nilai 1. Yang pakai ini ya, karena maksimal, karena kriteria benefit, berarti kita pakai rumus yang ini. Tabelnya saya tampilkan lagi. Kita lihat nilai yang ada pada kolom C1, yang ini. Dari semua nilai ini, nilai yang maksimal, nilai yang paling besar adalah 1. Bisa dari A3 atau A5. Nah, jadi dengan kata lain, max XIJ-nya adalah 1. Kita coba hitung satu persatu. RIJ, baris pertama, kolom pertama. Berarti baris pertama, ini ya, baris pertama, kolom pertama, 0,5. Kita tulis di sini, 0,5. Max, nilai maksimal dari 0,5, 0,8, 1, 0,2, 1 adalah 1. Tadi sudah dibahas di sini. Sebenarnya kalau sudah kita tentukan seperti ini, tanpa kita menulis lagi bagian ini juga nggak masalah.
Lebih simpel, langsung aja. Baris pertama, kolom pertama, O 0,5. Langsung dibagi 1, hasilnya 0,5. Ini karena biar saya jabarkan sesuai dengan rumusnya. Yang kedua, R21. Baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua, kolom ke-1, 0,8. 0,8 langsung dibagi 1, hasilnya 0,8 juga. Dilanjutkan sampai perhitungan R yang ke-51 atau baris ke-5, kolom pertama. Jadi 1 ini ya, yang terakhir punyanya si pegawai yang ke-5, A5, 1, sini 1, dibagi 1, hasilnya 1. Untuk normalisasi yang C2 juga sama, kita lihat nilai maksimalnya berapa dari kolom C2 ini. Sama, masih 1. Caranya sama juga. Kita masukkan ke dalam rumusnya, R12 berarti RIJ, I berarti baris, J berarti kolom, baris pertama atau ke-1 berarti milik A1, kolom kedua berarti C2, angka 1. Kita masukkan di sini ya, 1 bagi maksimal dari 1, 0,7, 0,3, 0, 1, 0,7, 0,3, 1, dan 0,7. Berarti maksimalnya adalah 1. Dan seterusnya ya. Sama seperti mencari normalisasi nilai untuk C1. Dilanjutkan untuk C3 sama. Kebetulan nilai tertingginya juga masih sama ya, nilai maksimalnya. Untuk C3 1. Mungkin kalau pas kebetulan nilainya beda, ya beda. Ini pas kebetulan aja contohnya semuanya sama itu per kolomnya. Oke, sama seperti tadi. Ya, 0,7, 1, 0,4, 0,5, 0,4. Selanjutnya normalisasi nilai untuk C4. Perlu diingat, C4 ini tergolong kepada kategori cost atau kategori biaya. Jadi yang akan kita cari adalah nilai minimalnya dari kolom C4. Kita lihat pada tabel C4, nilai C4 pada C4, kolom C4 ini, nilai yang terkecil atau minimalnya adalah 0,5. Jadi, nanti tiap baris dari kolom C4 ini menjadi penyebut dari nilai minimal kolom C4. Oke, R14. R baris pertama, kolom keempat. Yang ini 0,7. Nah, 0,7 menjadi penyebut dari nilai minimal di kolom C4. Nilai minimalnya tadi 0,5. Ini 0,7 dari sini ya. Ingat-ingat. Dan 0,5 ini adalah nilai minimal dari semuanya. Lanjut ke perhitungan selanjutnya. Caranya sama. Pokoknya ke bawah caranya sama seperti yang di atas. Termasuk untuk mencari nilai normalisasi pada C5. Nilai minimalnya adalah 0,7 ya. Bisa dilihat di kolom C5. Langsung dimasukkan ke dalam rumus. Ini hasilnya. Oke. Sambil dicek perhitungan saya barangkali ada yang salah ya. Terakhir kita menuliskan hasil normalisasinya. Jadi normalisasi yang tadi ya, itu langsung kita buat lagi matriknya, hasil-hasil normalisasinya. 0,5, 0,8, 1, 0,2, 1, dan seterusnya. Ini berarti punya C1, C2, C3, C4, dan C5.
baris yang ke sini, berarti miliknya A1, A2, A3, A4, A5. Oke, kalau sudah, ini belum yang terakhir ya, yang ke-7 tadi. Masih ada, kita akan menghitung nilai preferensi berdasarkan hasil normalisasi matriknya. Nah, sesuaikan dengan bobot yang sudah diberikan oleh pengambil keputusan tadi, yang 0,3, 0,2, atau yang persennya tadi yang 30, 20 gitu ya. Nilai preferensinya menggunakan rumus VI. V1 adalah jumlah dari bobot dikalikan dengan RIJ. RIJ itu tadi hasil dari normalisasi matriknya. Hasil yang diperoleh sebagai berikut, kita nyari yang pertama, V yang pertama, jadi ini bobot dikalikan dengan normalisasi matriknya. Matrik yang ini, 0,5, 1, 0,7, 0,17, 0,714, 0,875. Ini bobot ya yang di depan. Bobot, 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 bobot. Bobot juga ini berarti bobot untuk C1, C2, C3, C4, C5. Tuh. Hasil perhitungannya, kalau sudah, baru di ranking. Itu. Nilai preferensi yang paling tinggi itu mana? Oh, ternyata ada di V2 diikuti dengan V5. Nah, ini sudah bisa kita simpulkan dua ini sebagai alternatif pegawai yang terpilih. Jadi ini punya V2 itu berarti otomatis dia punya A2 pegawai yang kedua dan A5 adalah pegawai ke-5. Demikian pembahasan metode Simple Additive Weighting. Anda dapat mendownload modul materi ini di website saya. Nanti akan saya cantumkan di description. Baik, untuk pembahasan SAW atau metode Simple Additive Weighting, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.